Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Aditya Rahardian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai statistik, yaitu uji T menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah IBM SPSS 25. Sebelum kita melakukan praktek dengan melakukan pengujian T dengan SPSS, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai kegunaan dari uji T. Uji T sendiri bermanfaat untuk melakukan penarikan simpulan atau generalisasi dengan membandingkan rata-rata dari dua sampel. Jadi yang kita bandingkan adalah mean atau rata-rata dari dua sampel. Nah, untuk melakukan uji T, data yang kita lakukan uji itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua adalah uji homogenitas. Nah, uji normalitas sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu terdistribusi normal atau tidak. Dikarenakan uji T membutuhkan uji normalitas, maka uji T tergolong sebagai statistik parametrik. Nah, uji normalitas sendiri dilakukan sebagai syarat dari beberapa tes, yaitu pair sample t-test, independent sample t-test, dan ANOVA. Setelah kita melakukan uji normalitas, maka nanti kita lakukan uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri bertujuan untuk mengetahui sama tidaknya varian dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji ini dilakukan sebagai syarat dari independent sample t-test dan ANOVA. Jadi, untuk independent t-test itu memerlukan dua jenis uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan untuk pair sample t-test hanya membutuhkan uji normalitas saja. Oke, uji normalitas sendiri pada program SPSS dapat kita lihat dari tiga metode. Yang pertama adalah visual. Visual sendiri kita dapat lihat dari histogram, QQ plot, box plot. Nah, apabila data kita terdistribusi normal, maka grafik yang terbentuk ialah lonceng terbalik. Nah, metode kedua dan metode yang akan sering kita lakukan ialah melakukan uji statistik terhadap data tersebut. Uji statistik yang digunakan ada dua, bisa Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nanti kita akan lihat perbedaannya ketika kita melakukan praktek. Kemudian cara ketiga yaitu melihat skewness dan kurtosis. Dari sini kita akan mencari nilai z-skewness-nya. Apabila data normal, maka nilai z-nya itu sebesar plus minus 1,96 atau 1,96 atau bisa kita bulatkan menjadi 2. Nah, nanti cara yang kita gunakan adalah kita lakukan uji statistik. Nah, bagaimana dengan syarat pengambilan keputusan pada uji normalitas? Jika signifikansi besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, ini syarat pengambilan keputusan pada uji normalitas. Nah, kita mulai dari contoh pertama pada kasus pair sample t-test. Nah, untuk pair sample t-test digunakan pada data yang berpasangan. Contohnya hasil pretest dan posttest pada kelompok yang sama. Misal, kita melakukan penelitian perlakuan suatu tindakan terhadap kelas dan kita lihat nilai posttest dan nilai pretest. Kita bandingkan. Nah, ini termasuk ke dalam pair sample t-test. Nah, mari kita coba. Kita buka terlebih dahulu datanya. Jadi, sebelum kita melakukan penggunaan statistik SPSS, terlebih dahulu kita harus menginput datanya ke dalam Excel untuk bantuan kita.
agar memudahkan copy paste-nya. Nah, di sini sudah ada data-datanya, hasil belajar IPA pada pretest dan posttest pada 30 siswa. Nah, kita akan buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, sebelum kita input, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini adalah menu SPSS-nya. Di bawah ada data view dan variable view. Sebelum kita memasukkan datanya, maka kita setting dulu pada variable view. Nah, di sini ada beberapa kotak dari name hingga role. Nah, kita masukkan data pertama, variabel apa yang ingin kita masukkan. Nah, kita masukkan variabel pertama, yaitu pretest. Kita enter. Kemudian kita masukkan variabel kedua, yaitu posttest. Nah, di sini kita bisa lihat tipenya, kemudian desimal yang kita inginkan, kemudian label. Nah, label ini adalah nama yang akan tertera pada nanti hasil tesnya menggunakan SPSS. Misal, kita mau isi hasil pretest, kemudian kita isi hasil posttest. Pada label kita bisa menggunakan spasi, tetapi pada name kita tidak bisa menggunakan spasi. Contoh, posttest spasi JS misalkan ya. Maka SPSS tidak bisa membacanya karena pada kolom name tidak boleh ada spasi. Maka kita ubahlah menjadi seperti semula, yaitu posttest. Setelah kita input variabelnya pada menu variable view, kita kembali ke data view. Nah, untuk tes per sample t-test, maka kita tinggal kopikan data di file Excel kita. Dari nilai pretest, kemudian posttest. Kita copy, kemudian kita paste ke menu data view dari SPSS. Ya. Setelah kita paste, maka data sudah terinput ke dalam data view. Nah, bagaimana kita melakukan uji T? Terlebih dahulu kita harus lakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas kita lakukan dengan mengklik tombol Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Explore. Nah, di sini ada menu Explore. Maka kita masukkan variabel kita, yaitu hasil pretest dan hasil posttest ke dalam dependent list. Jadi kita masukkan hasil pretest ke dalam dependent list. Kemudian hasil posttest juga ke dalam dependent list. Nah, kemudian kita klik close. Dan kita centang normality plot with test. Kemudian kita cetak histogramnya, nanti kita akan lihat dengan membandingkan histogramnya, maka kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Maka SPSS akan melakukan pengolahan data pada menu outputnya. Oke, kita coba besarkan. Di sini ada 3 output yang terlihat pada uji normalitas. Yang pertama adalah case processing summary. Jadi di sini ada jumlah data bisa kita lihat, kemudian deskriptif dari data kita, hasil pretest dan hasil posttest, dari median, variance, minimum, maksimum. Nah, kita bisa lihat skewness-nya juga bisa kita lihat, kurtosisnya juga kita bisa lihat. Nah, yang kita lakukan adalah melihat dari hasil test normality-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada hasil pretest dan hasil posttest. Ada 2 jenis tes yang keluar, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kapan kita menggunakan Kolmogorov dan kapan kita menggunakan Shapiro-Wilk? Shapiro-Wilk digunakan pada data kurang dari 50. Nah, jadi apabila data yang kita miliki kurang dari 50, maka pembacaannya kita berdasarkan Shapiro-Wilk. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov itu untuk data lebih dari 50. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil pretest
pada signifikansinya sebesar 0,122. Sedangkan pada hasil post test signifikansinya sebesar 0,105. Nah, kita lihat lagi bagaimana pengambilan keputusan pada uji normalitas. Nah, pengambilan pada uji normalitas menunjukkan bahwa jika signifikansinya besar daripada 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan kalau kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Kita lihat di sini. Ternyata hasil pretest signifikansinya 0,122. Sedangkan hasil post-test 0,105. Kedua nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga data hasil pretest dan post-test yang kita punya merupakan data yang bersifat normal. Nah, bisa kita lihat juga dengan histogramnya, ya, berbentuk kurang lebih lonceng terbalik. Nah, ini histogram post-testnya, ya, kurang lebih juga berbentuk lonceng terbalik. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita lakukan uji T untuk melakukan penarikan kesimpulan. Oke, kita kembali ke menu data view yang ada. Kemudian kita melakukan uji T per sample t-test dengan cara mengklik analyze. Kemudian kita klik compare means. Kemudian kita pilih per sample t-test karena data kita berupa pretest dan post-test pada satu kelompok. Kita klik. Kita masukkan input variabel pertama. Kemudian kita masukkan hasil post-test ke input variabel kedua. Nah, kita pastikan dulu untuk interval presentasinya atau persentasenya sudah 95%. Oke, lalu kita tinggal klik OK. Ya, maka pada menu output kita klik t-testnya. Nah, akan ada 3 output, yaitu per sample statistik, per sample correlation, dan per sample test. Nah, untuk ketiga data ini bisa kita lihat dari min, jumlah, n. Nah, kita akan fokus kepada per sample t-test. Cuma saya akan pindahkan ke atas supaya bisa kelihatan lebih jelas. Ya, ini bisa kita lihat per sample t-testnya. Untuk hasil pretest dan post-test bisa kita lihat di sini. Ini nilai T. T ini adalah table, T table. Kemudian kita lihat di sini ada derajat kebebasannya DF. Kemudian, nah di sini kita lihat untuk penarikan kesimpulan pada signifikan to tail. Nah, diketahui dari SPSS signifikan to tailnya sebesar 0,01. Nah, kita lihat bagaimana penarikan kesimpulan pada uji T. Nah, syarat pengambilan keputusan pada per sample t-test yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan post-test. Jika nilai signifikan besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan post-test. Nah, kita kembali lagi ke hasil outputnya. Diketahui bahwa signifikan hasilnya itu adalah 0,01. 0,001. Nah, sehingga data yang kita ambil atau data yang kita olah, kita bandingkan dengan 0,05, ternyata nilainya lebih kecil. Sehingga diketahui kesimpulannya berdasarkan uji per sample t-test bahwa data yang kita miliki terdapat perbedaan signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Nah, begitu cara untuk melakukan uji t-test khususnya per sample t-test menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek bagaimana untuk menguji independent t-test. Nah, independent t-test sendiri digunakan untuk data yang tidak berpasangan. Contohnya hasil tes pada kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, mari kita melakukan praktek kembali. Nah, untuk kita memasukkan data, kita klik kembali variable view. Nah, kemudian kita lihat catatan atau bantuan Excel kita khusus untuk kelas atau hasil belajar IPA pada kelas kontrol dan eksperimen.
Nah, kita lakukan copy. Nah, sebelum kita melakukan copy, kita klik terlebih dahulu untuk menentukan variabel view-nya. Variabel view-nya kita pilih. Nah, pada sampel t-test, khususnya independent t-test, kita kelompokkan menjadi dua variabel, yaitu variabel hasil, kemudian variabel kelas. Karena kita memiliki kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kita tentukan labelnya dulu, yaitu hasil belajar IPA. Kemudian untuk kelasnya sendiri, kita tentukan kelas, ya kelas saja berarti, ya. Nah, untuk value-nya, khusus untuk kelas, karena kita menggunakan kelas eksperimen dan kontrol, kita masukkan value-nya untuk satu persatu dulu. Nah, kita kelompokkan satu itu labelnya untuk kelas kontrol. Kita add. Kemudian value 2-nya untuk kelas eksperimen. Kita klik OK, add lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Di sini ada hasil, ada kelas. Maka kita akan kopikan hasilnya dari data di Excel tadi. Kelas kontrol kita copy, kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Ya, kita paste. Kemudian kita lanjutkan karena datanya berupa hasil. Kita masukkan semua. Copy, kemudian kita paste kembali. Nah, di sini ada data kumpulan baik dari hasil post-test dan hasil pre-test. Kemudian untuk memasukkan variabel kelas, kita kelompokkan dahulu data-data pada kelas kontrol dan eksperimen. Kita beri data dengan nama 1, kita tarik datanya. Nah, kemudian kita klik tarik data 2. Nah, kemudian untuk variabel kelasnya berjenis 1 kita kopikan ke dalam SPSS variabel datanya. Nah, kita paste, kita paste. Kemudian untuk yang 2 juga sama. Kita copy, ya, paste. Nah, di sini sudah ada pengelompokan datanya. Nah, sebelum kita melakukan t-test, kita terlebih dahulu mengetahui apakah data ini bersifat normal. Sekaligus kita harus mengetahui homogennya atau tidak, karena ini berupa independent t-test, kelas kontrol dan eksperimen. Bagaimana caranya? Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Kita masukkan hasil belajar pada dependent list-nya, kemudian kelas kita masukkan ke dalam vector list-nya. Kemudian kita klik Plots, lalu kita klik histogram kalau kita ingin melihat grafiknya. Kemudian kita klik Normality-nya untuk melakukan uji normalitasnya. Kemudian kita akan langsung melakukan uji homogenitas, kita klik Power Estimation. Nah, oke. Kita continue. Kemudian kita lakukan OK. Maka statistik SPSS akan melakukan pengujiannya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 output yang keluar, yaitu pertama adalah Cache Processing Summary-nya, kemudian deskriptif statistiknya, kemudian test of normality-nya, kemudian test of homogeneity of variance atau homogenitasnya. Nah, kita lihat di sini hasil dari tes normality-nya, hasil belajar kelas kontrol dan eksperimen. Kita ingat kembali, kita pilih Shapiro-Wilk karena data kita kurang daripada 50. Nah, kita lihat kelas kontrol nilai signifikannya itu 0,147. Sedangkan pada kelas eksperimen nilainya sebesar 0,181.
Nah, kita bandingkan dengan penarikan kesimpulan. Kita ulangi kembali untuk penarikan kesimpulan normal. Nah, jika besar daripada 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan bila kurang daripada 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, kita kembali ke SPSS-nya. Bisa dilihat, kedua data ini, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, itu memiliki data di atas 0,05. Berarti data yang kita miliki termasuk data yang terdistribusi normal. Satu syarat sudah terpenuhi sebelum kita melakukan uji T. Nah, kemudian kita lihat homogenitasnya. Homogenitasnya kita lihat dari 4 hal, dari based on mean, based on median, hingga yang terakhir. Nah, keempat nilai ini lebih besar daripada 0,05. Jadi, data tersebut bersifat homogen. Nah, data yang kita miliki bersifat normal dan homogen sehingga kita bisa melanjutkan untuk melakukan independent t-test. Bagaimana caranya? Kita kembali ke menu data view. Nah, kita klik analyze, kemudian kita klik compare means. Karena kita melakukan tes independent sample t-test, maka kita klik independent sample t-test. Lalu kita masukkan hasil belajar ke dalam tes variabel. Kita masukkan kelas ke dalam grouping variabel. Sebelum kita melakukan proses, kita define groups terlebih dahulu. Grup 1 tadi kita sudah beri nama 1, kemudian grup 2 kita beri nama 2. Oke, continue. Nah, setelah ini dimasukkan, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya yaitu 2, grup statistik dan independent sample t-test. Supaya mudah, saya akan menggeser independent sample t-test ini ke atas. Ya, sudah terlihat. Di sini hasilnya. Nah, bisa kita lihat dari nilai signifikansi two tails pada t-test for equality of means. Kita membandingkannya, kita ketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nah, kita lihat penarikan kesimpulan. Nah, bisa kita lihat bahwa syarat pengambilan keputusan kurang lebih sama dengan paired sample t-test, yaitu jika signifikansinya kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara hasil kelas kontrol dan eksperimen. Sedangkan jika signifikansi besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil kelas kontrol dan eksperimen. Kita lihat datanya, hasilnya. Bisa kita lihat di sini signifikansinya sebesar 0,00. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari data kita bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dengan hasil belajar kelas eksperimen. Begitu untuk penarikan kesimpulannya. Nah, perlu diingat SPSS merupakan aplikasi pengolahan statistik. Kesimpulan akhirnya tetap pada usernya sendiri. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk mengetahui dengan persis bagaimana cara pengambilan keputusan menjadi penting. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada video saya mengenai tutorial penggunaan SPSS pada uji T, baik paired sample t-test maupun independent sample t-test. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya, materi statistik lanjutan berikutnya.